Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah inventarisasi hutan pada pertemuan yang kelima, yaitu terkait perhitungan volume log pohon. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan mahasiswa itu mampu setidak-tidaknya menghitung volume log pohon. Apa itu log pohon? Atau istilah sederhananya yang familiar adalah kayu bulat, adalah bagian dari batang atau cabang dari suatu jenis kayu selain jenis kayu jati, karena kalau di jati ukurannya sortimen nantinya kan gitu. Itu terdiri dari kayu bulat asal hutan alam, kayu bulat asal hutan tanaman, dan kayu bulat meu. Nah, jenis-jenis kayu bulat pun bermacam-macam. Ada kayu bulat besar, ada kayu bulat sedang, ada kayu bulat kecil. Nah, ini terkait harga-harganya pun, ukuran-ukurannya pun berbeda-beda di setiap kayu bulat besar, kayu bulat sedang, dan kayu bulat kecil. Alat ukur dan tempat pengukuran kayu bulat atau logs. Nah, biasanya alat ukur kayu bulat atau log ini menggunakan skala stick, ya, atau pita ukur. Biasanya dipergunakan untuk mengukur panjang kayu bulatnya, sedangkan mengukur garis tengahnya itu pakai tongkat, nah, atau skala stick, ya, tongkat ukur. Nah, pengukuran kayu bulat ini biasa dilakukan di tempat penembangan atau TPN ataupun di TPK, nah, sesuai kepentingannya biasanya. Ada yang di TPN, ada yang di TPK, ya. Nah, petugas yang untuk melakukan penguji kayu bulat rimba itu adalah ada pengawasannya. Itu pengawas penguji kayu bulat rimba Indonesia. Itu PPKBRI biasanya. Ada yang bertugas sebagai P2LHP atau P2SKSHH serta P3KB. Nah, ini ada. Nah, untuk mendapatkan ini dia harus ikut pelatihan. Biasanya begitu. Kalau tidak bisa menjadi pejabat pengesah laporan hasil produksi atau pengawas penguji kayu bulat rimba Indonesia ataupun pejabat penerbit surat keterangan sahnya hasil hutan serta petugas pemeriksaan penerimaan kayu bulat atau P3KB. Nah, ini nanti kalau di hutan alam itu juga ada P3KB-nya nanti, petugas pemeriksa penerimaan kayu bulat. Nah, ini dia harus ikut pelatihan. Biasanya ada kayak Canhut, kayak P3KB dan lain sebagainya untuk melakukan, atau petugas untuk melakukan pengukuran kayu bulat. Baik, kita lanjutkan. Jenis-jenis rumus perhitungan volume log. Yang pertama adalah rumus Haber. Bisa diperhatikan bahwa rumus Haber dalam rumus dasar volumenya yaitu luas rata-rata penampang logs seperempat pi d kuadrat dikali panjang log, ya. Jadi panjang lognya kita ukur nanti, terus nanti di rata-rata penampang lognya seperempat pi d kuadrat. Yang kedua adalah rumus Malian. Kunci sebenarnya dari perhitungan volume log ini, kalau misalkan tangan saya ini adalah suatu log, nanti ini adalah bagian pangkalnya, jadi kita ukur diameter pangkalnya, terus yang tengahnya kita ukur diameter tengahnya, kalau ini kita ukur diameter ujungnya. Jadi kuncinya masing ada beberapa, biarpun banyak jenis rumusnya, adalah terkait di mana diameter ujung, di mana diameter pangkal, di mana diameter tengah dikalikan panjang. Nah, rumus Malian adalah pi per 8 kali diameter pangkal kuadrat ditambah diameter ujung kuadrat dikalikan panjangnya. Sedangkan rumus Brereton adalah 0,7854 d kuadrat dikalikan panjang. Ada beberapa syarat pengukuran diameter untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan juga hutan tanaman. Apabila panjangnya itu lebih dari 5 meter, maka pengukuran diameter pada kedua bontosnya itu dilakukan tanpa kulit.
Kemudian kayu dalam satuan sentimeter itu harus kelipatan 1 cm penuh. Kedua, pengukuran diameter pada tiap bontos dilakukan dengan cara mengukur diameter terpendek dari pusat bontos, biasanya begitu. Kemudian diukur diameter terpanjang juga melalui pusat bontos. Yang ketiga, diameter kayu bulat diperoleh dengan cara menghitung rata-rata ukuran diameter pangkal ditambah dengan diameter ujung. Itu adalah syarat-syarat pengukuran diameter untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam ataupun hutan tanaman dengan panjang lebih dari 5 meter. Nah, bagaimana dengan panjangnya kurang dari 5 meter? Caranya yang pertama, pengukuran diameter pada satu ujung bontos terkecil atau bagian ujung tanpa kulit kayu dalam satuan sentimeter dengan kelipatan 1 cm penuh juga. Kedua, yang membedakannya adalah pengukuran diameter dilakukan dengan cara mengukur diameter terpendek melalui pusat bontos, kemudian mengukur diameter terpanjang dan rata-rata ukur diameter dari bontos tersebut merupakan diameter dari kayu bulat. Jadi bukan penambahan antara diameter pangkal dengan diameter ujung. Itu perbedaannya. Pengukuran panjang kayu bulat. Nah, kalau kita perhatikan tangan saya ya, tadi kalau ini adalah diameter sebagai bontos-bontosnya ya. Nah, ini nanti diukur panjangnya dari ujung sini sampai ujung sini. Itu nanti diukur. Ya, itu nanti sikunya mana jadi ketahuan. Panjang titiknya itu, mengukur panjangnya itu harus jelas. Karena kadang-kadang kayu itu tidak rata di ujungnya, kadang-kadang ya. Nah, tapi nanti di antara 2 kali biasanya mengukurnya, antara panjang yang sebelah luar ini dan di sebelah dalam nantinya kan gitu. Biasanya begitu. Jadi ukuran panjang kayu bulat itu merupakan jarak terpendek antara kedua bontos sejajar dengan sumbu kayu bulat tersebut. Nah, kayu yang melengkung pun sama. Jadi kuncinya tadi yaitu ada merupakan jarak terpendek antara kedua bontos sejajar dengan sumbu kayu bulat tersebut. Nah, bagaimana mengukur busuk gubal atau busuk hati atau yang growong? Nah, biasanya ini perhitungan cacat bontosnya itu berdasarkan perhitungan isi bersih kayu bulat rimba dari perubahan isi kayu bulat kotor dikurangi isi cacat bontos. Kalau kita diperlihatkan nanti ada tampilan di sini bagaimana, yaitu CB1 pada BP atau cacat bontos ya pada bagian pangkal. Nah, sebenarnya ada cacat bontos kedua pada bagian ujung. Nanti di situ rumus umumnya itu IB sama dengan IK kurangi ICB. Isi bersih tanpa cacat bontos adalah isi kotor termasuk cacat bontos dikurangi isi cacat bontos. Itu nanti cara pengukurannya. Sedangkan perhitungan busuk gubal, ini ada contoh gambar kayu bulat yang mengalami busuk atau cacat gubal atau CG, yaitu penetapan isi bersih kayu bulat rimba yang mengalami cacat gubal yang mereduksi adalah rumusnya isi bersih tanpa cacat gubal sama dengan isi kotor termasuk cacat global dikurangi isi cacat global. Nah, nanti kalau globalnya banyak ya, nanti diameternya banyak. Nah, nanti setengah ditambah diameter pertama tambah diameter kedua ditambah setengah kali diameter ketiga ditambah diameter keempat dibagi 2 untuk mengetahui diameter kayu tanpa cacat globalnya. Mungkin sampai sini terkait materi yang kelima dalam video pembelajaran mata kuliah inventarisasi hutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.